Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Amelia Suhud, NIM 2207026098, mahasiswi Prodi Gizi semester 2, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot dan persendian. Langsung saja kita ke materinya. Jaringan otot dan persendian. Yang pertama yang akan saya bahas yakni jaringan otot. Jaringan otot manusia adalah jaringan di dalam tubuh yang bertanggung jawab terhadap gerakan badan. Jaringan otot terdiri dari sel otot atau serat otot yang saling terhubung dalam lembaran dan serat. Bersama lembaran dan serat ini dikenal sebagai otot dan mengontrol pergerakan suatu organisme serta berbagai fungsi kontraktil lainnya. Ilmu yang mempelajari otot disebut dengan biologi. Di dalam otot terdapat dua istilah yang mungkin pernah kalian dengar, yakni ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi yakni ketika otot sedang melakukan aktivitas atau kegiatan, sebaliknya relaksasi yakni ketika otot sedang istirahat atau tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun. Yang berikutnya ada fakta otot. Ternyata otot membentuk 43% berat badan. Sepertiganya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Yang kedua, kurang lebih 600 otot terdapat dalam badan manusia. Yang ketiga, proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, dan peristalik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Yang keempat, jaringan otot dapat berkontraksi karena adanya serabut kontraktil yang tersusun atas filamen aktin dan miosin. Otot memendek ketika berkontraksi dan memanjang ketika relaksasi. Lanjut, ada ciri-ciri otot. Ciri-ciri otot ketika berkontraksi, otot akan membesar, mengeras, dan memendek. Sebaliknya, ketika berelaksasi, otot akan mengecil, lunak, dan memanjang. Fungsi otot. Poin yang saya tulis di sini ada 5 poin fungsi otot. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Dan yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Terus ada karakteristik otot. Karakteristik otot terdiri dari 3. Yang pertama ada kontraktibilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Kontraktibilitas yakni kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas yakni kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas, kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Otot kembali ke ukuran semula pada keadaan relaksasi atau istirahat. Lanjut, struktur otot. Otot terdiri dari beberapa jaringan, yakni ada tendon, bagian pangkal otot yang menempel ke tulang, epimisium, lapisan yang membungkus satu jaringan otot, filamen otot, serat otot yang mengandung aktin dan miosin, fasciculus, sekumpulan serat pada otot, kompartemen, kumpulan fasciculus, perimisium, lapisan pembungkus satu fasciculus, dan endomisium, lapisan yang membalut setiap serat otot. Kemudian ada jenis-jenis otot. Jenis otot ada 3. Yang pertama, otot polos. Disebut otot polos karena serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasmanya atau sitoplasma dalam sel otot tampak polos dan homogen. Terdapat pada dinding sel, dinding lambung, kandung kemih, dinding pembuluh darah, dan organ dalam lainnya. Berikut ini gambar otot polos. Ciri-ciri otot polos yang pertama ada bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing, berbentuk gelondong, berinti pipi satu yang terletak di tengah sarkoplasma,
Miofibril tidak berwarna atau polos, mempunyai persarafan autonom artinya bekerja di bawah kesadaran, dan reaksi terhadap perangsang lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Untuk fungsi otot polos yakni untuk melangsungkan gerakan di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan, dan mengontrol diameter pembuluh darah dan biji mata. Yang kedua ada otot lurik atau rangka. Disebut otot lurik atau rangka karena serabut kontraktilnya memantulkan cahaya berselang-seling gelap atau anisotrop dan terang isotrop berjajar teratur membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Otot lurik atau rangka terdapat di rangka, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragmanya. Ciri-ciri otot lurik yakni yang pertama bentuk sel silindris relatif panjang, yang kedua berinti sel banyak terletak di tepi sarkoplasma, yang ketiga berambut miofibril berwarna gelap dan terang, bekerja di bawah kesadaran, otot volunteer, dipengaruhi saraf pusat, otot sadar. Yang kelima kontraksi cepat, kuat, tetapi cepat lelah. Ini merupakan gambar dari otot lurik. Next ada fungsinya. Fungsi otot lurik yang pertama sebagai alat gerak aktif, yang kedua berkontribusi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang dan tubuh. Jenis otot lurik atau rangka dibagi menjadi dua, yakni ada otot aksial dan otot apendikular. Otot aksial yakni terletak dan melekat pada paksi tulang seperti tulang vertebrata, rusuk, dan sternum. Contohnya E. frontalis, pectoralis major. Sedangkan otot apendikular yakni terletak dan melekat pada paksi tulang seperti tulang apendikulur, radius, ulna, dan femur. Contohnya pada scapula, deltoid, dan bicep. Lanjut, yang terakhir ada otot jantung, yakni terdapat pada khusus pada jantung, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu sama lain. Hanya terletak pada dinding sel, berfungsi untuk menyebabkan jantung menguncup dan mengembang sehingga darah terpompa. Ciri-cirinya bentuk sel silindris relatif panjang, ukuran serabut otot lebih kecil dari otot rangka, susunan seperti otot lurik, mempunyai inti 1-2 yang terletak di tengah sarkoplasma, mempunyai diskus interkalaris yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat di mikroskop, mempunyai persarafan autonom artinya bekerja di bawah kesadaran, dan kontraksi secara otomatis teratur tidak pernah lelah. Yang terakhir, reaksi terhadap perangsang lambat dan bersifat kuat. Berikut ini merupakan gambar dari otot jantung. Perbedaan dari ketiga jenis otot dapat dilihat dari poin letak, bentuk serabut, jumlah inti, letak inti, kecepatan respon, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan warna. Bisa dilihat di tabel ini ya teman-teman. Lanjut ada sifat kerja otot. Yang pertama ada antagonis. Otot antagonis bekerja secara berlawanan. Artinya, jika otot berkontraksi, maka otot lainnya relaksasi. Macam-macam gerak antagonis ada ekstensor meluruskan, fleksor membengkokkan, abduktor menjauhi badan, aduktor mendekati badan, depresor ke bawah, aduktor ke atas, supinator menengadah, dan pronator menelungkup. Ini gambar contoh otot antagonis fleksi dan ekstensi. Terus yang kedua ada sinergis. Kebalikan dari otot antagonis, otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan ketika kontraksi maupun relaksasi. Contoh otot sinergis yaitu otot pronator di lengan bawah yang biasanya bekerja dengan cara mengadakan atau menelungkupkan telapak tangan. Otot yang tidak lepas dari peran saraf dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada volunteer, yakni ototnya disarafi oleh saraf somatik dan berada dalam kontrol otak. Contohnya otot lurik. Sedangkan involunteer disarafi oleh sistem saraf autonom dan tidak berada di bawah kontrol otak. Contoh
otot polos, dan otot jantung. Lanjut ada pergerakan otot. Pergerakan otot dibagi beberapa. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Yang kedua, ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Contoh gerak fleksi dan ekstensi dapat dijumpai saat kamu menganggukkan kepala. Berikut ini gambar-gambar dari contoh fleksi dan ekstensi, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Abduksi merupakan menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh atau lateral, sedangkan aduksi menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau medial. Contoh abduksi ini gerakan merentangkan tangan, sedangkan gerakan aduksi misalnya mengembalikan tangan ke posisi semula setelah merentangkan tangan. Bisa dilihat ini ketika abduksi, yakni ketika seseorang merentangkan tangan ke atas, dan aduksi yakni mengembalikan tangan ke posisi semula setelah merentangkan tangan. Lanjut ada inversi dan eversi. Inversi merupakan menggerakkan sendi kaki ke arah dalam, dan eversi menggerakkan sendi ke arah luar. Contohnya yakni gerak inversi memiringkan telapak ke arah dalam tubuh, sedangkan gerak eversi gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar, seperti gambar di samping ini. Yang terakhir ada rotasi, pronasi, dan supinasi. Rotasi menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam internal maupun ke luar eksternal. Pronasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior ke belakang. Ketika tangan diluruskan apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah inferior. Ada supinasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ke depan ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas atau superior. Mekanisme kontraksi otot. Kontraksi bisa terjadi ketika ada rangsangan atau impuls. Di dalam otot terdapat asetilkolin yang sangat peka terhadap rangsangan, dan kontraksi otot menyebabkan tulang bergerak. Sistem kerja otot. Otot manusia bekerja berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Ini melibatkan kerja saraf. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot akan ketarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Kontraksi dapat berlangsung bila ada rangsangan atau stimulus, baik oleh pengaruh saraf atau pengaruh lainnya. Kontraksi dapat terjadi karena adanya energi kimia berupa ATP yang berbentuk pada sel otot. Kontraksi terjadi sangat dipengaruhi oleh dua jenis protein, yakni aktin dan miosin. Interaksi dari dua protein dapat menyebabkan terjadinya kontraksi pada otot. Agar tulang dapat kembali pada posisi semula, otot harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit dua macam otot dengan kerja yang berbeda. Gangguan pada otot ada distrofi otot, penyakit Parkinson, tendinitis, miotis, tetanus, atrofi kesleo, kram kaku leher, dan hipotrofi. Penyebabnya bisa dilihat di slide ini. Next, yang kedua yang saya akan bahas yakni mengenai sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan ilmu. Ilmu yang mempelajari sendi disebut ortologi.
Fungsi utama dari sendi yaitu memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya juga sebagai poros anggota gerak. Sendi dalam tubuh manusia keseluruhannya ada 360. Secara rinci, tulang belakang memiliki 147 sendi yang terdiri dari bawah ini, terus tulang dada memiliki 24 sendi, terdiri dari ini bisa dilihat. 86 sendi bagian atas tubuh, 92 sendi bagian tubuh, terus 11 sendi bagian sekitar perut. Komponen penunjang sendi terdiri dari ligamen, kapsul sendi, tulang rawan hialin, dan cairan sinoval. Hubungan antar tulang atau disebut dengan artikulasi, ada sinartosis atau sendi mati. Hubungan antar tulang yang sangat rapat yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Yang kedua ada amfiartosis, yakni hubungan antar tulang yang memiliki sedikit gerakan terbatas. Diartrosis atau sendi gerak, yakni hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. Sendi yang paling umum dalam tubuh manusia. Macam-macam sendi geraknya ada 5, sendi peluru, engsel, putar, pelana, geser, atau luncur. Yang pertama, sendi peluru, yakni hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerak ke semua arah. Contohnya tulang panggul dan tulang paha, gelang bahu, dan persendian pangkal lengan atas. Bisa lihat ini gambarnya. Lanjut, sendi engsel, yakni hubungan antar tulang yang bisa melakukan pergerakan satu arah mundur atau maju. Contohnya pada siku, lengan atas, dan lengan bawah. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Yang ketiga ada sendi putar, hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerakan tulang yang satu dapat mengelilingi tulang lainnya sebagai inti poros. Contohnya ada tulang tengkorak serta tulang atlas dan persendian tulang asta serta tulang pengumpil. Yang keempat ada sendi pelana, yakni tulang dapat memungkinkan terjadinya gerakan tulang kedua arah yang bisa saling tegak lurus seperti pada gerakan orang sedang naik kuda. Contohnya ruas ibu jari tangan dengan telapak tangan. Seperti ini teman-teman gambarnya. Dan yang terakhir ada sendi geser atau luncur, memiliki gerakan 4 arah. Sifat gerak bergeser tidak berporos. Contohnya antar tulang pergerakan tangan dan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Lanjut, ada jenis sendi berdasarkan strukturnya. Ada fibrosa, tidak memiliki tulang rawan, kartilago atau tulang rawan, dan sinoval, sendi yang mempunyai kemungkinan banyak gerak. Gangguan persendian ada ankiliosis, dislokasi, terkilir, dan artritis. Pergerakan sendi ada ekstensi dan fleksi, abduksi, adduksi, depresi dan elevasi, supinasi dan pronasi, dan inversi dan eversi. Lanjut, ada proses terjadinya gerak. Otot tulang dan sendi bekerja sama dalam proses kita bergerak. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa otot melekat pada tulang, dan otot dapat berkontraksi atau tertarik. Otot inilah yang akan melekat pada sisi-sisi sendi dalam tubuh kita. Jadi, saat terjadi gerakan, otot pada sisi tertentu pada sendi menyesuaikan perintah yang kita berikan untuk menggerakkan tulang, sehingga kita bisa bergerak. Untuk menyesuaikan gerakan yang kita inginkan, otot akan berkontraksi dan sendi akan membantu menggerakkan tulang. Begitulah penjelasan mengenai jaringan otot dan persendian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.